Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Hari ini masih dalam suasana Hari Pahlawan, dalam suasana secara psikologi, mental kepahlawanan, mental kejuangan kita sedang menggebu-gebu. Karena kita tahu bahwa kita dalam suasana memperingati Hari Pahlawan dalam kaitan Perang Surabaya 10 November 1945 tentunya. Di sini saya ingin sedikit memberi pandangan tentang berbagai macam sudut pandang dalam peristiwa Perang Surabaya atau Perang 10 November tersebut. Secara umum, yang perlu diketahui oleh saudara-saudara para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan tentunya, banyak tulisan, banyak pendapat yang mengatakan bahwa Perang Surabaya adalah bukti. Perang Surabaya adalah satu fakta bahwa bangsa Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya, mampu menunjukkan semangat kepahlawanan, mampu menunjukkan semangat juang dalam mempertahankan kemerdekaannya melawan agresi pasukan sekutu yang didompengi oleh Nika tentunya. Nah, hal ini sudah menjadi umum dalam kajian-kajian kita, dalam informasi-informasi sejarah yang dimunculkan di publik. Namun, saya ingin sedikit memberi pandangan, memberi satu sudut pandang secara militer dalam hal Perang Surabaya 10 November 1945 tentunya. Perang Surabaya secara militer adalah perang yang bersifat perang linier atau perang berhadapan-hadapan antara kekuatan sekutu dengan kekuatan rakyat, yang dalam hal ini arek-arek Surabaya yang digardai oleh pemuda-pemuda, salah satunya pemuda Republik Indonesia pimpinan Sumarsono, ada juga TKR pimpinan Dr. Mustopo, terus ada Mayor Jenderal Yono Suwoyo, ada Mayor Jenderal R. Muhammad dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat dalam taktik perang yang digunakan di Surabaya, nampaknya taktik militer yang digunakan masih belum padu, masih belum terorganisir. Taktik yang digunakan masih sebatas bagaimana para laskar, para pejuang di Surabaya dalam kaitan untuk berkumpul untuk menyatakan keberanian melawan agresi militer sekutu. Namun di dalam melaksanakan taktik perjuangan, di dalam melaksanakan pertahanan militer, nampaknya masih belum terkoordinir secara baik. Misalnya saja kita bisa melihat bahwa dalam Perang Surabaya ada beberapa kelemahan mendasar yang kalau kita bisa lihat secara taktik militer. Dalam hal ini, taktik militer yang digunakan adalah taktik perang linier atau perang total atau perang berhadapan-hadapan, di mana kekuatan kita, kekuatan rakyat, kekuatan laskar, kekuatan TKR kita berjumlah kurang lebih 100 sampai 120 ribu laskar atau massa rakyat, yang mana bersenjatakan sangat minim dibanding kekuatan sekutu nantinya. Dan di samping itu organisasinya juga masih terpecah-pecah. Ada organisasi misalnya Pemuda Republik Indonesia yang mengorganisir para laskar-laskar rakyat, yang mana tidak mempunyai organisasi yang baik pada saat itu. Nah, kemudian TKR kita pada saat itu, pada tanggal 10 November masih juga belum mempunyai yang namanya Panglima Besar, karena pemilihannya nanti tanggal 12 November. Dan itu pun Jenderal Sudirman nanti dilantik pada tanggal 18 Desember 1945. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang cukup rumit di dalam suatu strategi perang militer tentunya. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahasanya hasil dari
pada perang Surabaya secara militer itu ada sekitar 20.000 massa rakyat atau pemuda yang kemudian gugur sebagai kusuma bangsa. Dan itu pun gugurnya para pejuang kita itu dalam kerangka melawan pasukan sekutu Inggris, yang mana sebenarnya bukan musuh kita yang utama, karena musuh utama kita sebenarnya adalah pasukan Nika yang saat itu mulai membonceng tentara sekutu. Oleh karena itu, seperti yang pernah diungkapkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, bahwa perang Surabaya sebenarnya adalah perang yang mana merupakan perang yang tidak menggunakan strategi militer dengan baik. Saat itu para pejuang kita baik TKR maupun Laskar hanya bermodalkan semangat semata-mata, hanya bermodalkan bahwa bangsa Indonesia baru merdeka, bangsa Indonesia harus menunjukkan kekuatan kepada sekutu, tidak boleh mundur sejengkal pun dalam mempertahankan tanahnya. Seperti yang pernah diungkap oleh Jenderal Nasution, bahwa banyak kelemahan yang terjadi dalam perang rakyat di Surabaya 10 November 1945 tentunya. Dalam hal ini misalnya saja, dalam pertempuran tersebut banyak rakyat yang tidak terorganisir melakukan serangan secara membabi buta, secara semacam petualangan tentunya. Ada misalnya sekelompok tukang beca, orang-orang kampung tiba-tiba berhadapan dengan tank-tank musuh yang mana tentu saja bisa disapu bersih oleh tank-tank Inggris saat itu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang merupakan satu hal yang tidak baik di dalam suatu perang melawan tentara yang terorganisir seperti tentara sekutu di Surabaya saat itu, yang merupakan pemenang dari Perang Dunia Kedua. Nah, saudara-saudara, kemudian perang ini juga banyak dikomando dengan menjalankan taktik secara massal. Misalnya komando penyerangan pada saat itu banyak dilakukan tidak saja secara rahasia, tetapi taktik penyerangan, taktik penggerbakan dilakukan dengan memakai corong radio. Jadi misalnya Pak Nasution menjelaskan bahwa saat itu banyak propaganda rakyat mesti melawan, rakyat mesti berperang. Misalnya besok kita mesti jam 7 pagi menyerang stasiun Wonokromo yang mana menjadi pusat pertahanan sekutu. Itu diumumkan dalam siaran radio secara besar-besaran. Sehingga yang namanya panglima-panglima Inggris yang nggak usah nyari spionase untuk mencari bocoran-bocoran rahasia taktik perang kita. Namun para panglima Inggris tinggal menunggu ongkang-ongkang kaki sambil ngopi-ngopi dengarkan radio. Nah, ini yang terjadi, sehingga jam 7 pagi keesokan harinya rakyat yang jumlahnya bisa ribuan itu dihadapilah dengan moncong-moncong tank-tank sekutu yang luar biasa canggih pada saat itu. Ya, tentu saja kalau bambu runcing, golok, celurit berhadapan dengan tank, tahu sendiri akibatnya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang menjadi kekurangan daripada taktik perang yang digunakan di Surabaya. Dan kemudian pada sesi berikutnya kita mengetahui bahwa dalam perang Surabaya ini, ketika 3 minggu kemudian Surabaya kalah, ada 20.000 para pemuda kita yang luar biasa gugur di sana. Kemudian pasukan sekutu merangsek ke batas kota selatan, terutama di sekitar Sidoarjo. Itu kemudian yang terjadi, rakyat beserta para pejuang keluar dari kota Surabaya. Ini dalam taktik perang gerilya adalah hal yang kurang baik. Kenapa? Karena kota Surabaya dibiarkan kosong. Nah, kalaupun nanti terjadi perang di Surabaya itu sendiri, yang namanya pasukan sekutu Inggris akan tahu siapa yang ada di kota Surabaya. Karena yang ada di Surabaya, di kota
Surabaya adalah para pejuang yang mana mereka bisa tembak, mereka bisa hajar dan sebagainya karena rakyatnya sudah meninggalkan kota. Ini yang merupakan kelemahan-kelemahan dalam perang Surabaya juga. Dan yang berikutnya ada yang namanya dapur umum. Karena di kota sudah nggak ada rakyat, karena di kota sudah nggak ada yang namanya dapur-dapurnya masyarakat, sudah ditinggalkan. Dapur umum juga banyak diletakkan di luar kota, misalnya di Sidoarjo, misalnya di Porong, sehingga banyak juga pasukan dan pejuang kita yang juga kelaparan sebelum bertempur. Ini juga menimbulkan satu kelemahan-kelemahan yang cukup mendasar. Dan yang sangat fatal juga ketika kota Surabaya dibiarkan melompong, rakyatnya keluar semua karena tidak suka kepada sekutu atau Inggris atau Belanda, otomatis rumah-rumah yang kosong ini menjadi sarang-sarang nyamuk juga. Dan ini juga merugikan bagi para pejuang petempur kita di sana. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya dalam analisa perang gerilya adalah hal yang kurang baik. Menurut Jenderal Nasution dalam buku Perang Gerilya maupun dalam bukunya Sekitar Perang Kemerdekaan, tentu saja sebenarnya rakyat tidak boleh keluar dari kota. Rakyat sebenarnya adalah air, dan pejuang baik itu TNI, TKR maupun laskar bersenjata adalah yang namanya ikan. Jadi para pejuang atau ikan itu tidak akan bisa hidup tanpa ada air. Nah, perang Surabaya, saudara-saudara, semua itu tidak dihiraukan. Semua hanya berpikir bagaimana menunjukkan kegagahan, bagaimana menunjukkan semangat, bagaimana menyerang musuh yang sedang kuat-kuatnya, bagaimana melawan senjata peralatan canggih militer sekutu dengan cuma bermodal bambu runcing dan peralatan-peralatan tradisional yang sederhana. Ini tentu saja sangat merugikan perjuangan kita pada saat itu, karena tenaga-tenaga muda, para masyarakat yang memang menjadi tulang punggung Republik akhirnya harus gugur sebelum kita berperang dengan musuh yang sebenarnya, yaitu pasukan Belanda. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam perang Surabaya ada beberapa hal yang mesti kita bisa pelajari. Kelemahan-kelemahan ini harus kita perbaiki supaya sejarah bisa menilai kekurangan-kekurangan kita di masa yang lalu. Tentunya taktik perang linier atau perang frontal dan perang berhadap-hadapan ini sangat merugikan dan sangat membuat kita terpukul di dalam perang rakyat Surabaya 10 November 1945. Oleh karena itu, ini adalah menjadi catatan bagi kita. Semoga ke depan taktik perang yang seperti ini menjadi kajian kita bersama, apalagi di dalam perang-perang berikutnya, misalnya dalam agresi militer Belanda yang pertama, Mayor Jenderal Imam Sujai juga sudah memperbaiki yang namanya perang linier, perang berhadapan dengan musuh yang lebih canggih ini diganti dengan strategi perang gerilya keluar kota. Juga Jenderal Sudirman dalam agresi militer Belanda kedua juga memperbaiki dengan keluar dari pusat kota Yogyakarta. Mungkin ini adalah sekedar kita belajar bagaimana taktik perang gerilya menjadi satu hal yang baik bagi kita, bagi tentara, bagi rakyat Indonesia saat itu dalam menghadapi kekuatan asing yang sedang kuat-kuatnya. Namun semangat perang Surabaya, semangat kepahlawanan perang Surabaya perlu dan sangat kita muliakan, sangat kita hargai, sehingga apapun kelemahan dan kelebihannya, perang rakyat Surabaya 10 November adalah perang yang membanggakan bagi semangat kepahlawanan. Tetapi mungkin ada catatan dalam strategi perang militernya. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur channel yang saya banggakan. Sekedar informasi sejarah yang bisa kita ungkapkan kepada kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita berjumpa dalam edisi Revolusi Indonesia berikutnya.